Selamat pagi. Nah, di video yang ini saya akan fokus ke menjelaskan tentang perhitungan yang rantai Markov itu ya. Nah, di sini saya langsung saja ke slide yang ini terkait dengan langkah dan prosesnya. Nah, untuk yang rantai Markov ini kita awal-awalnya itu kita sebarkan kuesioner dulu. Nah, ini ada 3 bagian pertanyaan yang biasanya ditanyakan di kuesioner. Nah, untuk kalau latihan soalnya itu nanti sudah ada hasilnya. Cuma ini kalau misalnya kalian dihadapkan pada posisi kuesioner seperti apa yang ingin dibuat. Nah, ini pertanyaannya seperti 3 ini ya. Nah, ini saya langsung saja ke contoh soalnya. Di sini berdasarkan hasil responden yang 200 orang itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini kebetulan saja di contoh soalnya 200 responden. Nah, tapi kalau di contoh soal selanjutnya ya tidak wajib 200, bisa berubah-ubah. Sama juga dengan pangsa pasar yang ini ya. Ini kebetulan yang di survei itu memang untuk 4 produk ini. Tapi apakah produknya pasti ini terus dan pangsa pasarnya ini terus? Ya enggak. Jadi produknya masih bisa diganti, jumlah persentase pangsa pasarnya juga bisa diganti, ya tergantung dengan hasil dari hasil kuesioner yang sebelumnya dibagikan. Nah, di contoh soal yang ini, pangsa pasar untuk produk HP-nya diambil 4 ya. Yang pertama untuk iPhone, pangsa pasar awalnya tuh dia menguasai 61% dari total pangsa pasar. Jadi ibaratnya di satu wilayah tempat kuesioner itu diserahkan, memang 61% pengguna handphone itu menggunakan produk iPhone. Untuk Oppo sekitar 10%, Samsung 20%, dan lainnya 9%. Nah, berarti kalau misalnya kita bandingkan dengan yang kemarin ya, marketing strategi ya, di sini iPhone itu merupakan market leader gitu. Nah, di sini statistik yang lain yaitu persentase data HP, alasan pemakaian tipe-tipe, alasan pemakaian secara total. Ini bisa disampaikan di statistik yang lainnya juga, ada di questionnaire juga. Cuma memang untuk alasan-alasan ini ya tidak disertakan di sini karena kita fokusnya cuma ingin melihat perpindahan pangsa pasarnya gitu ya. Nah, di sini juga ada sebenarnya stepnya yang harus dilakukan dari awal sampai akhir sudah dipelajari juga sebenarnya ya. Diketahui pula perihal pola perpindahan merek dengan rantai Markov. Pertama, untuk semua data dapat diringkas dalam tabel berikut. Jadi yang tabel ini yang kemarin saya juga ada kasih latihannya bagaimana cara membaca tabelnya. Lalu selanjutnya buatlah tabel untuk brand switching pattern. Jadi kemarin juga ada yang tanya, Bu, apa beda tabel yang brand switching pattern sama Markov. Jadi ini memang bagian dari Markov chain. Jadi bagian dari analisis yang rantai Markov ini gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah angka di atas diolah menjadi dalam bentuk persentase. Kemarin juga ada dibahas di salah satu kelas ada mempertanyakan tentang uh, menggunakan persentase atau tidak gitu ya. Nantilah kita bahas lagi. Lalu yang ini proses rantai Markov dapat diteruskan dengan mengalihkan angka-angka dari tabel brand switching pattern matrix dengan pangsa pasar awal. Nah, ini udah yang terakhir yang teknik atau teknisnya gitu yang yang kalau dicontoh itu yang contohnya Samsung itu ya. Lalu akhirnya baru kita bisa bandingkan apakah memang terdapat peningkatan atau penurunan penguasaan pangsa pasar. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah cara baca ini begini ya, perolehan dari iPhone. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi bahas yang pertama ini berarti perolehan dari iPhone. Maksudnya perolehan dari iPhone itu maksudnya gini, ini kebetulan kosong ya, udah Samsung aja. Samsung memperoleh dari iPhone sebanyak 10. Jadi Samsung peroleh dari iPhone. Jadi kalau misalnya kita bahas yang pertama ini ya, saya bahas yang kolom pertama ini dulu dari sini sampai sini ya. Nah, ini bacanya berarti perolehan dari iPhone. Ikutin kolom yang sebelah sini. Ini artinya perolehan dari iPhone. Nah, Samsung dapat atau peroleh dari iPhone sebanyak 10. Jadi ibarat kayak Samsung mendapat pelanggan tambahan, dapat dari siapa? Dari iPhone sebanyak 10. Oppo dapat Dapat konsumen tambahan dari iPhone sebanyak 22. Nah, merek lainnya dapat pelanggan dari iPhone sebanyak 21. Jadi kalau kita totalkan di sini 10 tambah 22 tambah 21 sekitar 53 ya. Nah, ini totalnya kalau saya totalkan 33 ini ya, 10, 22 tambah 21 sekitar 53. Nah,
53 ini menunjukkan bahwa pengguna iPhone itu lari ke merek Samsung, Oppo, dan lainnya. Makanya di tabel selanjutnya di sini keterangannya iPhone itu kehilangan 53. Kenapa bisa kehilangan? Ya karena tadi lari ke merek lainnya. Nah, saya balik lagi ke sini. Nah, ini bacanya juga sama. Ini kan udah saya bilang, ini kita bahas yang pertama dulu. Kita bahas kolom yang pertama ini ya. Nih. Nah, ini perpindahan ke iPhone. Jadi perhatikan yang di sini ya. Jadi perpindahan ke iPhone. Perpindahan ke iPhone. Jadi ini iPhone pindah ke iPhone ya tetap dikosongin. Nah, ini Samsung. Pengguna Samsung berpindah ke iPhone. Jadi dulunya mereka menggunakan Samsung, cuma mereka kemudian pindah jadi menggunakan iPhone sebanyak 14. Nah, dulu mereka yang menggunakan Oppo pindah ke iPhone itu sebanyak 4. Pengguna merek lain dulu menggunakan merek lain, cuma sekarang pindah ke iPhone sebanyak 11. Jadi ini angka-angka yang ada di sini menunjukkan bahwa merek-merek yang dulunya pengguna setia Samsung, pengguna setia Oppo, dan pengguna setia lainnya yang akhirnya berpindah ke iPhone. Jadi makanya ini yang 14, 4 sama 11 kalau kita jumlahkan jadi sekitar 29 ya. Sekitar 29 ini pengguna ini akan berpindah ke iPhone. Makanya iPhone jadi mendapat pertambahan sebanyak 29. Kenapa iPhone bisa dapat 29 ya? Karena merek 3 merek ini berpindah ke iPhone. Makanya kalau kita lihat slide selanjutnya, nah di sini iPhone itu memperoleh 29. Dapat dari mana ya? Merek tadi. Makanya yang ini harus dibaca dulu. Makanya saya suruh coba kerjakan di rumah gimana cara baca tabel yang ini gitu ya. Nah, ini juga sama. Misalnya tabel yang kedua nih, cara baca juga sama ya. Berarti kita bahas yang Samsung nih sekarang nih yang Samsung. Berarti perolehan dari Samsung. Nah, berarti merek kalau Samsung bahas tentang Samsung ya 0 ya misalnya nih. iPhone memperoleh dari Samsung sebanyak 14. Jadi pengguna Samsung itu pindahnya ke iPhone sebanyak 14. Ini juga Oppo memperoleh dari Samsung. Jadi Oppo dapat pelanggan baru, dapatnya dari siapa? Dari Samsung sebanyak 2. Nah, merek lainnya juga dapat tambahan nih. Dapat tambahan sebanyak nih, merek lainnya tak dapat tambahan 4, dapat dari mana? Dapat dari Samsung. Jadi ibaratnya dulu ada pelanggan setia Samsung. Cuma mereka akhirnya pindah ke iPhone sebanyak 14 orang, pindah ke Oppo sebanyak 2 orang, pindah ke produk lainnya sebanyak 4 orang. Ibarat jadi ceritanya Samsung ini kehilangan 14 tambah 2 tambah 4. Ini 3 angka ini yang 14, 2 sama 4 ini 6, 20 ya berarti ya. Nah, jadi sekitar 20 pengguna ini akan pindah ke merek lainnya. Makanya di slide selanjutnya dia kehilangan 20 nih. Samsung kehilangan 20. Begitu ya. Nah, lalu kita balik lagi ke sini. Nah, cara baca yang ini sekarang. Cara baca yang kolom ini. Ini kan kita bahasnya lagi di Samsung nih kan, lagi di Samsung. Yang ini. Kita bahasnya lagi di kolom Samsung. Cuma kita bahas yang kolom ini. Nah, ini bacanya perpindahan ke Samsung. Karena lagi bahas Samsung nih, jadi perpindahan ke Samsung. Nah, iPhone itu pindah ke Samsung. Jadi pengguna iPhone dulu pindah ke Samsung sebanyak 10. Pengguna setia Oppo dulu pindah ke Samsung sebanyak 0. Jadi memang tidak ada yang tidak ada pengguna Oppo yang pindah ke Samsung. Merek lainnya, dulu pengguna merek lainnya sebanyak 1 orang pindah ke Samsung sebanyak 1. Nah, jadi ada 10 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 11. Jadi ada 11 pengguna yang pindah ke Samsung. Makanya Samsung itu dapat tambahan 11 ini 11 nih tambahan gitu ya. Nah, ini sama bacanya sampai yang akhir. Yang Oppo juga sama. Kalau kalian lagi bahas Oppo, berarti kata kuncinya adalah perolehan dari Oppo. Jadi merek-merek ini nih mereka akan mendapat dari Oppo sehingga Oppo akan berkurang. Lalu ini juga sama bacanya berarti perpindahan ke Oppo. Nah, jadi merek-merek ini pindah ke Oppo, makanya Oppo bertambah. Sama kalau bahas merek lainnya yang di bawah juga sama. Ini berarti perolehan dari merek lainnya. Berarti pengguna merek lainnya pindah ke merek ini. Perpindahan ke merek lainnya. Berarti semula penggunanya ini cuma pindah ke merek lainnya gitu. Jadi kita lihat yang kolom ini. Nah, kolom ini nanti pindahkan ke sini kata-katanya. Jadi kalau bahas tentang iPhone berarti perolehan dari iPhone.
Kalau bahas Samsung, perolehan dari Samsung. Kalau bahas Oppo, perolehan dari Oppo. Kalau bahas lainnya, perolehan dari lainnya. Ini harus bisa baca dulu supaya bisa dapat angka-angka di sini gitu. Ini kebetulan sudah diisikan, makanya kalian bisa dapat. Cuma kalau ujian tiba-tiba cuma dikasih begini aja, cuma dikasih pola perpindahan merek ini, terus tiba-tiba kalian disuruh kerja sisanya sampai habis, apakah kalian bisa? Nah, makanya harus bisa baca ini. Makanya kemarin dikasih latihan gitu ya. Nah, ini untuk yang responden ini dapat dari mana? Kan udah saya bilang dari total 200 ini kebetulan hasil surveinya itu dapat 200 responden. Nah, 200 ini nanti dikalikan dengan persentase pangsa pasar. iPhone 61, ya udah 61% kalikan 200 sehingga dapatlah 122. Nah, 40 dapat dari mana? 40 dapat dari yang ini, yang Samsung kan 20%. 20% kali 200 responden, dapatnya 40. Lalu yang Oppo dapat ini 20 dari mana? Dapat dari 200 responden dikalikan pangsa pasar Oppo 10%. Nah, merek lainnya juga sama, berarti 9% dikalikan 200 dapatnya 18. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini menunjukkan jumlah pengguna yang sebelumnya. Kalau udah dapat ini, kita baru bisa masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini slide selanjutnya nih, angka yang 122, 40, 20, 18. Nah, ini kan dapat dari yang ini, yang kolom ini. Gitu. Nah, terus ini kolom-kolomnya yang perolehan dari, kehilangan dari, ini yang kolom ini ya. Yang ini sampai sini. Yang kolom semua inilah ya, dari sini, ini, semua sampai di sini. Ini dapat angkanya dari mana nih? Yang perolehan sama kehilangan dapat dari sini. Nih, ceritanya ada di sini. Kehilangannya berarti kita ambil yang ini, karena ini perolehan dari ini, berarti kehilangan di sini. Terus kalau untuk yang dapat baru di sini. Ingat ya, ini untuk kolom yang ini kan dia ada jumlah perolehan dengan kehilangan. Kalau mau cari data-data kehilangan, ambil di sini yang warna hijau. Ini data-data kehilangannya berapa. Nah, ini data-data untuk perolehan. Dapatnya berapa gitu ya. Di sini. Terus kalau mau dapat harga jumlah sesudahnya, kemarin juga mereka udah bilang kan, udah dibahas di grup. Oke, jadi jumlah sebelum, terus ditambahkan dengan jumlah perolehan yang baru berapa, kurangi dengan jumlah kehilangan. Jadi ibaratnya gini, pengguna iPhone nih sebelumnya ada 122 orang nih. Terus dia dapat pengguna baru, ada pengguna merek-merek lain pindah ke iPhone sebanyak 29. Tapi dia kehilangan pengguna karena pengguna dia pindah ke merek lain sebanyak 53. Jadi nanti 122 tambahkan dengan 29 lalu kurangi dengan 53. Habis itu dapatlah jumlah sesudahnya 98. Jadi memang jumlah pengguna iPhone sebelumnya 122, tapi karena ada perolehan yang baru, kehilangan, akhirnya jumlah akhirnya pengguna iPhone sekarang di akhir periode tinggal 98. Ini juga sama Samsung. Samsung dulu nih ada 40 nih pengguna Samsung. Cuma dia dapat tambahan dari merek lain yang berpindah ke dia sebanyak 11. Nah, tambahin 40 tambah 11, dapatnya 51. Nah, ternyata terus dia kehilangan 20 pelanggan. Ternyata pelanggan setia dia 20 orang pindah ke merek lain. Berarti tadi yang 40 tambah 11 kurangi dengan 20. Dapatlah hasilnya nanti 31. Ini adalah di akhir periode. Di awal periode dia pengguna dia sebanyak 40, tapi di akhir periode tinggal 31 gitu. Nah, nanti ini sama, ini tambah ini kurang ini tambah ini kurang ini. Nah, nanti ingat ya hasil dari ini, kolom yang ini ya. Kalau dijumlahkan hasilnya harus sama-sama 200 dengan ini. Supaya memastikan kalau memang hasil survei kita itu benar. Jadi di awal survei kita survei 200 responden. Nah, di akhirnya memang harus tetap tunjukin 200 responden gitu ya. Lalu untuk yang slide selanjutnya, oke, nah ini selanjutnya saya membahas tentang tabel yang range switching pattern. Nah, kalau di sini itu bisa diperhatikan cara bacanya itu dari Samsung pindah ke iPhone. Nah, ini juga sudah dijelaskan di WA kemarin ya. Jadi contohnya ini darinya pasangkan dengan yang ada di sini. Dari iPhone, dari Samsung, dari Oppo, dari merek lain. Nah, untuk yang ke, sambungkan dengan yang di bawah ini. Jadi ke iPhone, ke Samsung, ke Oppo, ke merek lain. Nah, ini contohnya gini ya. Ini karena ini iPhone dan iPhone, makanya diberi tanda merah karena
tidak ada perpindahan. Jadi ini yang tetap setia dari dulu menggunakan iPhone sampai sekarang. Kalau ini yang setia menggunakan Samsung dari dulu sampai sekarang 20 orang. Oppo juga sama yang tidak berpindah. Merek lain juga sama ini 3 orang yang dulu menggunakan merek lain dan tetap di merek lain. Nah, ini caranya bacanya gini ya. Jadi dari pengguna Samsung yang lama yang pindah ke iPhone sekarang jadi pengguna iPhone yang baru itu sebanyak 14. Nah, untuk mengeceknya kita gunakan tabel yang sebelumnya. Nih, dari Samsung pindah ke iPhone sebanyak 14. Oke, kita coba yang lain lagi. Ini dari Oppo pindah ke iPhone sebanyak 4. Pengguna Oppo yang sekarang pindah ke iPhone sebanyak 4. Kita cek di sini. Nah, pengguna Oppo yang pindah ke iPhone sebanyak 4. Nah, ini juga sama. Yang merek lain yang merek lainnya juga sama cara bacanya. Lalu misalnya saya ambil contoh yang lain ya. Misalnya kita ambil yang Oppo misalnya. Dari pengguna iPhone pindah ke Oppo sebanyak 22 orang. Dari pengguna iPhone yang lama, dia pindah ke Oppo sebanyak 22. Nah, kita lihat di sini nih. Dari pengguna iPhone pindah ke Oppo. Oppo berarti yang ini nih. Dari pengguna iPhone pindah ke Oppo sebanyak 22. Nah, itu cara mengecek jawabannya. Nah, lalu ini kemarin ada yang tanya, Bu ini 69 lalu 20, lalu 15, lalu 3, ini dapat dari mana? Nah, ini adalah pengguna yang tetap sedianya kan. Nah, ada mahasiswa yang dia hitungnya boleh nggak misalnya, ini kan kalau ditotalkan semua kan 122 nih. Boleh nggak 122 kurangkan dengan ini, sisanya dapat 69, boleh nggak? Boleh. Atau misalnya kita ambil contoh yang 40 atau 20 aja di 20. Nih, kalau misalnya yang 20 ini kan ditotalkan dari atas ke bawah kan 20 nih. Nah, kalau 20 kurang 1 kurang 4 untuk dapat yang 15 boleh nggak? Boleh. Atau misalnya kemarin ada yang bilang lagi, ini kan kalau ditotalkan 69 tambah ini, tambah ini, tambah ini, itu kan hasilnya kemarin ambil yang ini ya. Nah, hasilnya kan sama dengan ini, 98, 31, 42, 29. Ini kan kalau ditotalkan yang ini, itu kan sama dengan 98, ini sama dengan 31, nih 98, 31, ini 42, ini 29. Ini kalau ditotalkan dari sini, ini tambah ini, 42. Yang ini kalau ditotalkan 39. Nah, ini kalau misalnya mau dapat angka ini boleh nggak misalnya? Ini kan deret ini, nggak bisa di ini ya. Deret ini kalau misalnya ditotalkan semua kan jawabannya 98 nih, sama dengan ini ya. Boleh nggak 98 baru kita kurangi 14, 4 dan 11 supaya bisa dapat 69. Nah, itu juga boleh. Sama juga dengan misalnya ini. Ini kalau ini tambah ini tambah ini, tambah ini, tambah ini kan sama dengan ikut jawaban yang ada di sini nih. 31 kan. Boleh nggak kalau mau dapat angka yang merah-merah ini 31 dikurang ini, dikurang ini. 31 kurang 10 dan kurang 1 kan dapat 20. Nah, itu juga boleh ya. Atau misalnya mau cari angka ini, gunakan tabel yang ini kan berarti tadi saya bilang ya ini pengguna setia iPhone, ini pengguna setia Samsung, ini pengguna setia Oppo, dan ini pengguna setia merek lain. Bisa juga dilihat di sini. Nah, ini. Coba diperhatikan. Jadi pengguna iPhone ini nih. Pengguna iPhone. Nah, sebanyak 122. Nah, penggunanya kan di awal periode 122. Nah, tiba-tiba pengguna ini lari ke merek lain. Jadi pengguna ini lari ke merek lain nih, perolehan dari iPhone. Pokoknya yang hijau ini artinya dia lari ke merek lain ya, perolehan dari iPhone ke Samsung. Yang lari ke Samsung 10, yang lari ke Oppo 22, yang lari ke merek lainnya kan 21. Nah, ini kan menunjukkan bahwa semula pengguna dia segini cuma lari ke merek ini. Jadi boleh dikurangkan 122 kurang 10 kurang 22 kurang 21. Nah, hasilnya harusnya sama dengan ini.
Nanti yang dapat 20 yang Samsung juga sama. Ambil lagi ini, coba lihat Samsung. Samsung kan 40 nih. Nah, nanti dikurangi dengan 14, 2, dan 4. Dapatnya 20. Nah, kita lihat yang Oppo. Oppo ini kan 20 nih. 20 kalian kurangkan 4 dan 1, dapatnya 15. Kita cek benar nggak 15. Nah, 15. Lalu ini dapat 3 dari mana? Dapat dari sini juga. 18 dikurang 11, kurang 1, kurang 3. Dapatnya 3. Kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu kita mencari, nah ini persentase. Nah, ini kemarin dia buatnya jadi dalam bentuk desimal ya. Makanya hasil akhirnya 1. 1 ini didapat dari total ini, 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 ini. Ini juga sama. 1 ini dapat dari total dari atas ke bawah sini. Yang Oppo juga dapat 1 dari total ini juga dapat 1 dari sini. Nah, kemarin ada yang tanya, Bu, ini angkanya harus sama 1 semua ya? Ini bukan angkanya harus sama 1 semua, tapi ini angkanya harus 100% semua. Cuma ini dia nggak bentuk dalam persen, harusnya kan persentase nih. Kalau dalam persentase ini masih harus kali 100. Jadi kalau kali 100, ini jadi 56,56%, ini juga jadi 8,20%, ini jadi 18,03%, ini jadi 17,21%, ini jadi 100% kalau ubah dalam persen. Kalau ini kan dalam desimal saja. Nah, ini dapat angkanya dari mana nih? Kita perlu slide sebelumnya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya mau hitung persentase yang iPhone, ya lihat yang iPhone dulu, lihat yang kolom ini. Yang dari atas ini 69 sampai 122. Jadi kalau mau dapat persentase yang sebelah ya, tinggal ini 69 per kan 122 baru kali 100. Kalau mau dalam persentase. Kalau dalam desimal berarti 69 per 122. Nanti 10 per 122, nanti 22 per 122, 21 per 122. Dapatlah angka yang ada di sini. Nanti sama 0,35 dapat dari mana? Balik lagi ke ini. Nah, 14 per 40. Jadi kalau kerja Samsung ya perhatikan yang kolom Samsung ini yang dari atas sini sampai ke bawah sini. Ya. Jadi kalau mau cari ini berarti 20 per 40 gitu kan. 20 bagi 40. Jadi dapat hasilnya di sini. Nah, 0,5. Jadi sama lagi kalau mau dapat selanjutnya berarti 2 per 40, 4 per 40. Sama kalau mau kerja yang Oppo berarti perhatikan yang Oppo aja. Kalau merek lain perhatikan yang merek lain. Jadi misalnya 11 per 18, 1 per 18. Pokoknya pernya tuh per semua angka yang ada di bawah sini. Untuk dapatkan angka desimal sini. Terus hasil nanti kalau ini udah dihitung, ini dijumlahkan. Misalnya kita kerja yang merek lain dulu ya misalnya. Merek lain nih, kalau ditotalkan hasilnya harusnya 1, atau kalau dalam persentase 100%. Yang Oppo juga kalau ditambahkan harusnya 100%, yang Samsung juga harusnya 100%, yang iPhone juga kalau dalam persentase gitu ya. Nah, kalau sudah, ini selipkan tabel yang tadi, tabel yang ini diselipkan dengan pangsa pasar. Pangsa pasar yang di sini. Nah, ini pangsa pasarnya ini dapat dari mana? Ini pangsa pasar awalnya tuh dapat dari soal yang awal. Dapat dari nih sini. Di sini kan iPhone 61% atau kalau didesimalkan jadi 0,61. Oppo juga 10% kalau didesimalkan jadi 0,1. Kalau Samsung 20% kalau didesimalkan 0,2, ini juga sama jadi 0,09. Nah, ini pangsa pasar awal itu diselipkan di sebelahnya. Nih, di sini. Diubah ke desimal juga. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk hitung yang teknik ini. Kenapa harus hitung yang teknik? Supaya nanti dapat hasil akhir di sini. Nah, hasil akhir ini nanti yang dipindahkan ke kolom ini. Nah, di sini. Kolom ini adalah kolom untuk perbandingan, gitu ya. Oke, jadi ini saya lanjut lagi ya. Cuma saya tidak sadar sepertinya suara yang penjelasan sebelumnya agak sedikit lebih kecil, jadi mohon maklum saja ya. Nah, untuk yang sekarang saya jelasin yang bagian teknik ini ya. Jadi ini bagaimana cara untuk mendapatkan ini di sini contohnya itu dia berikan yang Samsung. Yang Samsung dulu, jadi dari 1 ke 5 dia cari yang Samsung untuk dapat angka yang 15,5% ini. Nah,
Kemarin juga sudah jelaskan di grup WA, jadi kalau misalnya dia cari yang Samsung ya udah kalian pakai angka yang Samsung ini, jadi satu deret ini ya. Nah ini saya buka slide-nya 2, jadi memang ini sedikit lebih kecil karena tidak bisa diperbesar lagi sudah max ya. Nah jadi kalau misalnya dia contohnya dia sedang mengerjakan untuk yang Samsung nih ya, semua kemampuan Samsung di atas dijumlahkan. Nah untuk mendapat yang Samsung berarti kita pakai data yang sebelumnya yang persentase, tapi kita ambil full Samsung ke sebelah kanan. Jadi saya ambil Samsung yang ini yang 0,082, 0,5, 0, 0,055 dan 0,2. Nah, caranya yang pertama dulu kita bandingkan kemampuan Samsung untuk mendapatkan pelanggannya iPhone. Makanya kita pakai yang ini. Dikalikan dengan pangsa pasarnya iPhone karena kita sedang bahas iPhone. Nah, untuk yang kedua, nanti bagaimana kemampuan Samsung untuk menguasai apa pelanggannya sendiri. Nah, kita ambil yang ini, yang 0,5 ini kalikan dengan pangsa pasarnya si Samsung sendiri. Kalau sudah, kita kerja yang Oppo. Nah, lihat yang Oppo kan 0 nih, nanti dikalikan dengan pangsa pasarnya Oppo. Kalau sudah yang merek lain, nah merek lain kan di sini ini kalikan dengan pangsa pasarnya merek lain. Jadi memang kerjanya kalau kerja yang Samsung ya kerja satu deret ini dikalikan dengan masing-masing pangsa pasar. Baru nanti hasilnya yang ini 0,05, 0,1, 0 dan 0,44 yang hitam-hitam ini warnanya kalian jumlahkan dapatnya segini kalikan dengan 100%. Cuma kalau menggunakan kalkulator tolong jangan masukkan persennya ya karena 100% kalau di matematika itu sama dengan 1. Jadi kalau di kalkulator kali aja dengan 100. Jadi 0, ini kalikan dengan 100 hasilnya 15,5. Baru belakangnya kasih persen gitu ya. Nanti angka ini yang diperoleh nanti masukkan ke tabel sini. Ini kalau kerja yang Samsung. Nah, kalau kerja yang iPhone bagaimana? Sama kalau kerja yang iPhone. Jadi, kalau kerja yang iPhone, berarti kita buka lagi contoh teknisnya misalnya ya, kerja yang iPhone ya. Nah, di sini kalian ambil deret yang iPhone ini. Deret yang iPhone angkanya apa? 0,5656, 0,35, 0,2, 0,611. Jadi ini nanti angkanya diganti, kita ganti semua dengan yang iPhone. Misalnya saya kerja yang iPhone ya, berarti kalau mau dapat poin pertama nanti 0,5656 kalikan dengan 0,61. Nanti 0,35 kalikan dengan yang ini 0,2, 0,20 kalikan dengan 0,1, ini kalikan dengan yang ini. Sama juga kalau misalnya kita mau cari yang Oppo. Jadi ambil satu deret yang Oppo ini nanti baru kalikan pangsa pasarnya. Yang ini yang 0, ini kalikan yang ini, lalu 0,05 kalikan 0,2, 0,75 kalikan 0,1, 0,16 kalikan 0,09. Sama kalau mau kerja yang merek lain juga sama. Nanti yang ini 0,1721 kalikan ini, 0,01 kalikan 0,2, 0,05 kali 0,1, 0,166 kalikan 0,09. Kalau udah nanti berarti mereka tinggal dijumlahkan saja ya, dapatlah hasil yang ini. Nah, yang ini. Nah, lalu ini dapat turun-turun naik-naik ini dapat dari mana? Bandingkan dengan pangsa pasar awal. Saya buka dulu pangsa pasar awal. Ada di sini ya. Nah, ini mungkin agak sedikit lebih kecil ya tulisannya. Coba diperhatikan. iPhone itu di awal periode pangsa pasarnya dia menguasai 61%. Yang saya bilang sebagai market leader. Nah, jadi 61% nih iPhone nih kan. Terus tiba-tiba di akhir pengguna iPhone itu ini tinggal 49 dari 61 tinggal 49. Jadi mengalami penurunan penguasaan pasar pangsa pasar gitu ya. Nah, terus untuk yang Oppo dulu 10% aja. Tapi sekarang Oppo bisa menguasai 21%. Nah, ini berarti dia naik pangsa pasarnya. Jadi penguasaan dia itu mengalami peningkatan. Untuk yang Samsung semula 20%, terus sekarang jadi tinggal 15,5, berarti dia mengalami penurunan. Terus yang merek lain-lain dulu cuma 9%, sekarang bisa sampai 14,5%, berarti mengalami kenaikan. Nah, ini inti dari yang rantai Markov, intinya adalah dia ingin kalian itu memperoleh kesimpulan apakah suatu merek itu dia semakin menguasai pangsa pasar atau tidak. Ini sebenarnya berhubungan lagi dengan yang tadi marketing yang video sebelumnya yang dijelaskan tentang marketing strategik. Apakah dia berhasil menjadi market leader atau dia market challenger atau dia cuma follower atau dia yang niche ini yang memang dia spesial untuk diri sendiri aja gitu ya. Nah, ini untuk yang rantai Markov memang tujuannya untuk mengetahui penguasaan pangsa pasar. Sampai di sini saja untuk video yang rantai Markov ya. Apabila volumenya agak kurang kedengaran, mohon maaf ini kendala teknis. Terima kasih dan selamat pagi.